Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupkan sabu-sabu dari Sumatera, polisi tangkap 4 kurir di Pelabuhan Merak. Tolak pembongkaran bangunan liar, warga Citerep ribut dengan petugas Satpol PP. Memasuki libur Nataru, penumpang di Pelabuhan Merak meningkat. Empat kurir sabu-sabu dibekuk di Pelabuhan Merak. Keempatnya membawa sabu-sabu dengan menyamar sebagai pemudik Nataru. Polisi yang curiga langsung menangkap komplotan ini di Dermaga 7 dan menyita sabu-sabu 3,41 kg. Dari penangkapan pelaku di Pelabuhan Merak, polisi membongkar jaringan narkoba di Jakarta. Modus yang dilakukan jaringan ini dengan memasukkan sabu-sabu ke dalam tas dan menyeberang dari Bakauni menuju Merak bersama penumpang yang akan merayakan Natal. Polisi juga menangkap seorang perempuan yang merupakan istri dari pelaku. Reserse Narkoba Polda Banten itu melakukan pengawasan di pelabuhan Seaport Interdiction Merak, yang mana pengawasan yang kita lakukan ini hampir sama dengan yang dilakukan di Lampung. Jadi kita mengamati orang yang melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju Banten, barang-barang apa yang mereka bawa, ya. Karena memang kita ketahui bahwa banyak sekali penyelundup narkoba terutama yang menyematkan barangnya masuk ke wilayah Jakarta. Dan ini adalah salah satu hasil kegiatan yang kita lakukan di Merak. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana mati. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Serang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, DPUPR Banten melalui UPT PJJ Pandeglang memperbaiki ruas jalan di Kabupaten Pandeglang, salah satunya di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan jalan protokol. Selain pemeliharaan rutin untuk kenyamanan pengendara, perbaikan jalan tersebut setelah banyaknya laporan dari masyarakat soal jalan yang rusak. Ada 4 ruas jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang yang mengalami kerusakan, baik yang berlubang maupun jalan yang degradasi atau habis. Dinas PUPR Provinsi Banten melalui UPT PJJ Pandeglang melakukan pemeliharaan rutin jalan berlubang ataupun degradasi ataupun haus pada ruas jalan Provinsi Banten jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk titik yang diperbaiki ada berapa titik? Yang diperbaiki ada 4 titik ruas. Yang pertama Jalan Raya Serang Pandeglang, yang kedua Jalan TB Asnawi Pandeglang, yang ketiga Jalan Abdul Rohim Pandeglang, yang keempat Jalan Raya Pandeglang Labuan. Kita melakukan tambal sulam baik jalan berlubang, degradasi ataupun haus pada ruas jalan Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Pandeglang. Perbaikan jalan ini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan melintas ke sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pandeglang dan Lebak pada libur Natal dan Tahun Baru. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ikan laut di pasaran melonjak. Seperti yang terpantau di pasar ikan tradisional Sampai, Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sudah 1 bulan ini, harga ikan segar mengalami kenaikan. Seperti ikan bandeng, jika sebelumnya dijual Rp25.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Kemudian untuk ikan layur, jika sebelumnya dijual Rp35.000, naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk ikan laut jenis salem, tongkol, serta ikan kembung yang banyak diminati konsumen, saat ini melambung tinggi yakni naik hingga Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini disebabkan cuaca buruk yang membuat tangkapan ikan menjadi sedikit.
Selain itu, semakin dekatnya perayaan Natal dan pergantian tahun juga cukup mempengaruhi harga pasar. Lagi lumayan ada agak naik. Banyak sih tempat yang naik di kita ini. Yang naik apa aja tuh? Apa tuh? Ikan kembung, ikan bandeng, semuanya sih kayaknya semuanya. Kenaikannya berapa rupiah sih? Ya, Kenaikannya berapa rupiah? ya dari harga normal itu hampir 10%-an ya. Berapa kira-kira? Dari yang tadinya 28, 25 sampai 28 ribu sekarang nggak bisa jual. Harus jual 30 sampai 33, 35 kadang. Sementara menurut konsumen, saat ini uang belanja sebesar Rp100.000 hanya bisa digunakan untuk membeli beberapa jenis barang saja. Harganya pada naik semua. Kadang saya kalau bawa uang 100.000 ke pasar itu kurang, jadi cukup untuk beli bumbu doang. Paling kalau sisanya ya gitu doang, nggak apa sih. Kalau pengen beli ikan sekilo tuh kayaknya kurang gitu. Padahal kalau uang dulu tuh 100.000 cukup, sekarang kan semua bahan baku tuh pada naik. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk bisa menstabilkan harga-harga di pasaran, mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.